Kalau kami lihat ya, sebenarnya untuk UMKM itu ada peluang, meskipun harus kerja keras juga ya. Peluang untuk UMKM itu yang pertama kan vaksinnya semakin meluas nih, vaksinnya di Jakarta, terutama di Jakarta ya, semakin meluas. PPKM-nya semakin longgar, penyebaran COVID-nya semakin turun. Itu artinya saya kira udah waktunya juga UMKM sudah mulai masuk lagi ke transaksi ekonomi gitu. Dan kami lihat UMKM ini juga banyak yang mendukung, banyak sekali yang mendukung, meskipun mungkin dukungannya dirasakan masih perlu untuk ditingkatkan. Dan kami sendiri memandang kalau peluang UMKM ini tadi dengan berbagai dukungan yang ada, memang harus ada yang perhatikan paling enggak di lima rantai ekonomi, dari pembiayaannya, dari produksinya, dari pasarnya, dari paymentnya, dan dari logistiknya. Jadi semua itu disediakan untuk mendukung UMKM. Dan kami lihat sekarang kalau dari pembiayaan banyak dukungan ya, dari PEN juga dukungan ke UMKM ada, itu mesti bisa diambil. Memang tadi sampaikan Pak Sutrisno, memang ya ini perlu ditingkatkan lagi layanan dari kita semua untuk memperhatikan UMKM. Yang kedua, produksi. Kalau produksi itu saya lihat di berbagai lembaga termasuk Bank Indonesia itu ngebantuin misalnya bagaimana memberikan bantuan teknis untuk pengolahan produksi sampai packaging. Nah, pemasaran, untuk pemasaran itu tadi kalau udah produksi masuk pasar, kita mulai masuk digital. Jadi sekarang juga banyak berbagai lembaga pemerintahan maupun Bank Indonesia memfasilitasi UMKM untuk go digital, masuk di marketplace yang ada supaya akses marketnya semakin meluas. Dan kalau sudah masuk marketplace tentunya tadi digitalisasi paymentnya juga jalan. Nah, kalau kita bicara yang ke KRIS tadi sebagai dukungan kepada UMKM, kami lihat juga selain online yang ada di marketplace, yang offline pun itu didukung dengan KRIS, karena pembayaran dengan KRIS itu kan nggak usah pakai EDC, pakai ini itu, langsung aja di scan and go. Dan berdasarkan pengalaman yang ada, dukungan digital payment terhadap UMKM ini memperluas eligibilitas UMKM untuk mendapatkan pembiayaan. Kenapa? Dengan KRIS, dengan digital, dengan non-cash, itu datanya tercatat semua. Dari data yang tercatat itu nanti akan menjadi substitusi dari data-data yang diperlukan lembaga pembiayaan untuk memberikan pinjaman. Ini benar loh terjadi di Thailand. Di Thailand itu UMKM-nya, lendingnya sudah berubah dari collateral based lending menjadi transaction based lending. Saya kira pada suatu saat kita akan sampai di zaman itu dalam skala yang lebih luas ya. Kalau sekarang mungkin masih ada skalanya terbatas. Nah, karena keberadaan data dengan penggunaan digital payment atau yang kita sedang kampanye KRIS ini penting. Saya kira ini juga akan memberikan dukungan untuk UMKM. Kalau saya boleh cerita tadi disinggung Pak Oni, kalau Alin untuk tentang di DKI Jakarta kita ada datanya nggak sih Pak, sejauh mana adopsi datanya. KRIS ini Pak di Jakarta itu digitalisasi pembayaran di untuk UMKM? betul, untuk 2021 ini ditargetkan total toko ya termasuk UMKM yang mendapatkan fasilitas pembayaran KRIS itu totalnya 2,1 juta ya. Sekarang udah tercatat 1,6 juta dan ini masih tumbuh terus, growing and developing. Dan 1,6 juta merchant terutama UMKM yang menggunakan KRIS ini terus berkembang. Dan kalau sudah menggunakan KRIS, kita juga ajarin bagaimana caranya dia men-tracing terhadap penjualan-penjualan yang dia lakukan, yang mereka lakukan, dan mereka tahu tuh omsetnya berapa, barang yang sering laku apa, dan ditambahin dengan pelatihan-pelatihan. Dan kami juga menawarkan loh kepada seluruh UMKM yang ada di Jakarta, kalau mau ngurus KRIS nggak usah susah-susah, udah buka aja Instagramnya Bank Indonesia _Bank_Indonesia_Jakarta, kita ada formulirnya, nanti biar kita yang ngurusin. Jadi kita bantu karena kita betul-betul ingin UMKM Jakarta ini punya akses, terutama akses pembayaran. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store, dan please subscribe ya guys.